harapannya itu akan menjadi catatan kita pada pertemuan hari ini, sehingga kami nanti Komisi 4 bisa merekomendasikan atas penjelasan dari pemerintah daerah gitu ya. Nah, karena kan harapannya 2025 ya harus tetap ada, 2026 juga demikian gitu. Nah, kemudian tentang Bosda, tadi sudah kita intinya ingin kejelasan tentang Bosda. Kemudian beasiswa untuk siswa yang tidak mampu dan tidak diterima di negeri. Ya, ini mohon kejelasan penjelasannya, karena yang kita sepakati itu yang kita tahu adalah untuk SMP swasta sebanyak sekitar 2000 sekian begitu SMP swasta. Nah, apakah betul dengan sederajat termasuk MTS apa juga dengan SD begitu? Ini mohon Pak Bapeda, Pak Iqmal dan dari PPKAD apapun penjelasannya akan jadi catatan resmi ini begitu ya, bagaimana di PPKAD dan Bapeda, karena distriknya belum datang gitu. Nah, kami berikan kesempatan kembali pada Bapeda dan PPKAD untuk menjelaskan, menjawab apa yang jadi pertanyaan dari KKMI. Setelah itu mungkin kita berikan kesempatan lagi nanti beberapa hal, tapi supaya efektif waktunya. Setelah itu kami akan berpendapat dan apa yang menjadi rekomendasi dari pertemuan ini gitu. Sebenarnya data hibah itu kalau yang untuk SMP mau SMP swasta, SMP negeri maupun yang SMP Islam ya bahasanya itu memang ada Pak, selalu ada gitu. Tapi kan kalau penyaluran itu kan kita verifikasi ya, artinya verifikasi kalau memang secara kelengkapan dan legalitasnya itu mereka sudah mencukupi, sudah memenuhi gitu ya, itu bisa disalurkan gitu. Tapi memang selama ini yang berjalan itu dari kayak bantuan operasional sekolah itu baik bos yang tadi saya bilang, bos yang sumbernya APBD maupun APBN itu dari SD, MI, SMP maupun MTS itu selalu ada Pak setiap tahunnya Pak. Karena kebetulan saya memang tahu datanya gitu, by name by addressnya itu memang selalu ada tiap tahunnya. Nah, cuman tadi hibah yang untuk madrasah yang hilang tuh saya nggak paham tuh tujuannya yang mana tuh gitu, karena harus bermula dari tahapan perencanaan. Nah, untuk di perubahan ini memang dimungkinkan Pak untuk hibah itu masuk di tahapan perubahan. Hanya saja kadang untuk hibah ini dibukanya itu di awal tahun. Jadi mekanisme di perubahan itu sangat jarang dibuka di tahapan perencanaan. Jadi misalkan untuk tahun 2026 ini yang kemarin untuk usulan para pengusul hibah itu berakhir di bulan Februari tanggal 28 kalau tidak salah. Nah, karena tahapan awalnya di perencanaan itu sudah terlewat, dan biasanya di tahapan selanjutnya itu menyambungnya nanti Pak di tahun 2027. Itu memang ada Pak untuk Bosda. Cuman besarannya mungkin nanti karena ini kurang satu dari pihak distrik yang bisa menjelaskan lebih rinci. Ada Ibu dari mana? Oh ya. Nah, oke, di sini dengan beasiswa yang disampaikan tadi, apakah itu selevel dengan MTS, bantuan untuk sekolah menengah pertamanya? Menurut data yang kami terima dari distrik hanya sebatas SMP. Betul yang disampaikan, kami juga tidak bisa memberikan argumentasi lebih Pak, karena memang nanti yang lebih berhak secara penyampaian dari distrik, karena itu menjadi program yang nanti akan ditetapkan oleh distrik, apakah nanti pada saat penetapannya termasuk MTS apa hanya SMP. Dan dari distrik juga saya di sini ingin bertanya juga untuk pembentukan ketetapannya, apakah sudah sejauh mana, apakah sudah ditetapkan apa belum, karena secara informasi saya juga belum dapat. Paling itu Pak yang bisa saya sampaikan. Yang pasti untuk besaran hibah
tahapannya memang dari awal memang untuk izin Pak. Kalau saya boleh tanya, ini pada saat tahapan perencanaan di input di SIPD itu berdasarkan perwakilan dari Kemenag atau gimana tahapannya? Karena saya harus perlu tahu, jangan sampai kebiasaan diinputkan gitu tiba-tiba menghilang, itu memang tidak diinput atau tidak terinformasikan. Jadi informasinya memang betul-betul utuh ke kami, karena agar kami bisa berkoordinasi langsung dengan bidang perencanaan. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan. Kalau ditanya input siapa, itu kaitan Kemenang dengan distrik. Ya. Ada perintah dari distrik, memang pasti menyampaikan kepada kami. Tapi ketika tidak ada perintah, ya kami tidak bisa melakukan apa-apa. Cuma memang planning dari rekan-rekan ini sudah mengatur 2024 itu mendekati habis 100% ya, dari madrasah yang mendapatkan bantuan. Tapi dengan hilang tidak tercapai itu. Ya, jadi kalau pertanyaan itu bukan ke kami, ya, karena kami ini pelaksana ketika perintah kami laksanakan. Ya. Nah, perintah itu tidak ada di 2024 gitu saja. Ya. Bos data sudah 2 tahun ini. Nah, kebetulan kami kenal dengan Pak Panji, dengan Pak Dani. Kebetulan sering ke BPKD juga Pak ya. Dalam hal ini konteksnya untuk Bosda, alhamdulillah Pak, selalu berjalan untuk bantuan gurunya. Walaupun memang kota, setiap madrasah itu berbeda Pak. Ada gurunya yang misalnya 7, dapatnya 3, tidak tahu kota itu dari mana sumbernya. Kalau tidak, misalnya ada gurunya misalnya 5, dapatnya 4, kita nggak tahu Pak ya sumber kotanya dari mana. Cuman saya dapat penginputan itu manakala kalau dari distrik mendapatkan informasi langsung lewat Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama lalu menunjuk saja perwakilan untuk penginputan datanya, gitu Pak. Ya, kebetulan mudah-mudahan dalam bulan ini katanya ada penginputan data untuk guru-guru yang mendapatkan Bosda. Nah, cuman kotanya itu ya Pak ya, jadi tidak standar atau gimana gitu kan ya. Ada yang dapat jadi sedikit, ada yang sedikit jadi nambah gitu. Kadang-kadang bagaimana pemberian kotanya ini, itu diantaranya untuk Bosda. Lalu juga kami mendapatkan usulan dari Bapeda, Pak Karum apa ya, lupa lagi Pak tuh, Pak siapa ya, lupa lagi tuh Pak, ada dengan hubungan dengan saya. Nah itu memang ajuan-ajuannya lewatnya melalui desa kan ya, di SIPD lalu ke camat gitu ya. Nah kalau tahun ke belakang ini mohon maaf Pak, itu melewat Kementerian Agama langsung memberikan proposal, jadi penginputan data yang mendapatkan bantuan itu langsung dari Kementerian Agama. Memberi ilustrasi bahwa yang pertama kaitan dengan Sarpras dulu pernah ada Pak, 50 juta per sekolah, 200 sekolah loh Pak. Ya. Hanya ya itu tadi karena sekarang lagi ada musibah nasional, jadi efisiensinya kebanyakan. Distrik kalau tidak salah sampai hampir 200 miliar yang dihilangin Pak. Jadi mohon izin Pak, bukannya kami tidak menganggarkan gitu ya. Tapi yang paling indah Pak Kiai, mohon izin Wasto, hibahnya langsungkan saja ke Kemenang. Mendingan begitu, minta ke Bupati gitu kan. Entah itu mohon izin Pak kalau memungkinkan ya, Bapak Bapeda, Bapak BKD gitu kan. Karena pasti kalau hilang dari distrik kan misalnya distrik nggak nganggarin gitu. Gitu mohon izin Pak. Yang paling indah itu kalau ada hibah vertikal langsung aja ke Kemenang, mungkin aturannya bisa dikaji Pak, mungkin gitu ya. Jadi langsung tuh anggarannya bisa permanen di situ Pak Kiai, Pak Nukrir ya. Siap. Gitu. Jadi kalau di distrik Bosda sudah Pak, masih sampai berapa? Kenapa? Kalau 7 dapat di 3 yaitu tadi anggarannya dibagi-bagi, gitu kan? Nah itu tadi gitu deh. Bukan disengaja Pak. Pengennya mah semua, nggak ada pembeda. Jadi insya Allah apalagi di bawah kendali Pak Ketua Komisi 4, kami distrik udah pasti nggak boleh ada pembeda gitu antara sekolah SMP dengan ibtidaiyah, sanawiyah dan yang lainnya. Insya Allah kami laksanakan itu Pak. Insya Allah
kemudian bos untuk RA juga ada, gitu ya. Walaupun mohon izin Pak Pusat gitu, mungkin memang kemarin karena anggaran persetujuannya itu di akhir Pak, di akhir Pak mohon izin gitu. Rencananya itu kan tadi di direct karena efisiensi, ternyata menjelang akhir di bulan awal Desember itu ternyata masih ada ya. Akhirnya kami dengan segala cara supaya itu bisa cair, gitu ya. Jadi mohon izin untuk sarprasnya ya, kalau boleh saran mah gitu ya, kembalikan ke, bisa nggak ada aturannya, nggak regulasinya, mau boleh langsung saja Pak hibah vertikal dari Kabupaten Bogor ke Kemenag gitu kan. Jadi itu langsung diatur oleh Kemenag gitu kan, yang dibawa ke Kemenag, MI, madrasah dan segala macamnya gitu ya. Izin kami di Dinas Pendidikan karena undang-undangnya harus, mohon izin Pak, harus mendahulukan yang ada di Dinas Pendidikan, jadi kami terhalang oleh itu gitu ya. Bukan tidak mau membantu secara adil, bukan, pasti. Mohon izin Pak, saya juga jebolan dari aliyah gitu, jadi saya sangat paham bagaimana, mohon izin kayak gitu ya. Memang adil itu satu aja belum tentu bisa. Itu apalagi dua ya. Tuh, itu ilmu Pak Kiai. Ilmu Pak Kiai. Jadi sekali lagi mohon izin Bapak Ibu, insya Allah kalau kami di distrik pasti anggaran awal ada, pasti itu ada. Surplus yang 50 juta kita timbulkan lagi, tapi ketika efisiensi mana lagi yang mesti dikurut begitu kan. Kemarin saja bos hampir Pak. 2025 nggak ada, bahkan 2026 dianggarkan ya. Ya amin. Doain mudah-mudahan insya Allah ikhtiar kita bisa diridhoi Allah dan Pak Ketua Komisi 4 tetap malu. Oke, anggarkan gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak. Pendanaan yang seharusnya memang peruntukannya memang untuk Kemenag, ya silahkan di Kemenag. Itu nanti aturannya kita lihat ya Pak Ketua ya. Mungkin itu dari saya, intinya kami berkomitmen bahwa tidak ada lagi pemilahan untuk bantuan, karena layanan kita semua adalah anak Kabupaten Bogor, bukan anak distrik, bukan anak Kemendag, bukan anak MI, tetapi memang anak Kabupaten Bogor. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Seyogianya memang ya tidak ada dikotomi tadi ya, tidak ada pemisahan antara negeri dan swasta atau dinas pendidikan dengan Kemenag. Ini adalah masyarakat Kabupaten Bogor yang harus terlayani bidang pendidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya juga guru madrasah. Saya kepala MI, saya punya MI di Cimanggulang. Pak Fauzi ya. Saya MI di Cimanggulang, MI Al-Kolam itu punya saya. Dan kebetulan saya punya SMP, jadi ada dua kaki kita dengan saya ada SMP-nya, jadi dua kaki aman kan gitu kan. Ya. Yang jelas ya Komisi 4 ya berkomitmen bagaimana kita membangun kebersamaan antara distrik dengan Kemenag untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bogor, dan kita mendorong sama-sama untuk hibah untuk bantuan Kemenag. Dulu pernah ada 200 sekolah, dan itu pun ya atas kebijakan bupati pada saat itu merekomendasikan bantuan. Nah, yang ada itu kalau tidak ada dihilangkan, berarti kan kita menurun. Harusnya yang ada ditambah, kan gitu kan? Baru itu kenaikan. Inovasi bagus bahwa kayak seperti Jabar. Jabar itu bisa tuh hibah ke madrasah. Provinsi Jabar itu kan bisa ke madrasah, dan saya dulu operatornya, para pengaju ini kan madrasah. Kita 800 lembaga madrasah yang dari bantuan Jabar itu bisa. Tapi kenapa di Kabupaten Bogor belum nih? Nah, maka kita cari ramuannya supaya tadi distrik sudah sepakat adanya hibah langsung kepada Kemenag, gitu kan?